Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bisa duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang kedudukan rukun 13 kepada kedudukan diri kita. Kenapa kita sebut seperti itu? Sesungguhnya semua amal-amal yang kita kerjakan, karena kita membahas tentang sholat, maka setiap gerakan-gerakan sholat yang disebut dengan rukun 13 itu adalah sebuah informasi daripada Allah memberikan informasi kepada kita bagaimana kita dicipta, dari mana kita dicipta, dan seperti apa setelah kita itu dicipta. Informasi. Jadi orang-orang yang mengerjakan sholat, baik dari gerakan atau yang disebut dengan rukun fi'li, kemudian bacaan yang disebut dengan rukun qauli, kemudian dengan lintasan hati yang disebut dengan rukun qalbi. Yang disebut dengan rukun adalah suatu ketetapan atau suatu kewajiban yang diwajibkan kepada anggota-anggota tertentu yang sudah disebutkan. Seperti kalau rukun qauli berarti tugasnya adalah dibaca dan didengar. Kalau rukun qauli ini sifatnya gerakan. Kalau gerakan tidak bisa dipungkiri lagi dengan bahasa isyarat, berarti gerakan ini harus jelas dan ada tata caranya. Kemudian ada gerakan hati yang disebut dengan pekerjaan hati. Nah, semuanya ini harus kita perjelas. Semua ini harus kita ketahui rahasia dan maknanya di dalam ilmu uruf. Jadi ini kita sama-sama mengkaji rahasia dan makna gerakan sholat kepada susunan diri dengan metode ilmu uruf. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada rukun yang ke-12, yaitu rukun salam. Salam di dalam salat ini berarti akhir, penutup daripada syahadatain dan sholawat. Namun sebelumnya, setelah sholawat di dalam tahiyat akhir itu ada diberi kesempatan, yaitu untuk berdoa. Nah, inilah doa yang paling diijabah, doa yang paling mujarab kalau bahasa kita, adalah doa di dalam sholat dan dilakukan setelah sholawat di dalam tahiyat akhir. Ini ada banyak bacaannya sebenarnya. Ada yang disebut dengan Allahumma inni a'udzubika minal azabi wal qabr dan seterusnya. Artinya kita minta perlindungan daripada azab kubur, kemudian fitnah kehidupan, fitnah dunia, dan fitnatil dajjal. Namun dari kesemuanya itu ada lagi sebuah hadis yang sering kita gunakan sekarang, yaitu doa untuk membersihkan nafs kita atau membersihkan roh kita.
Seperti setelah sholawat kita berdoa, dan ini dilakukan sebelum salam. Tertulis di dalam beberapa kitab hadis, Nabi mengajarkan, maukah engkau aku ajarkan doa sebelum salam. Doa ini yang berbunyi, Allahumma inni jalamtum nafsi zulman qasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfirli waghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'asati wal ma'uqrab. Doa ini meliputi secara keseluruhan pengakuan daripada kejaliman kita. Zalim itu artinya karena hurufnya sini jalim lah, ada huruf ditentukan jalam, jadi disebut dengan jalim. Kalau yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan aniaya yang banyak, dan tiada dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku pengampunan yang langsung darimu, dan kasihanilah aku. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min al-ma'siyati wal maghfirah. Ya Allah, lindungilah aku daripada dosa dan kerugian. Nah, dari sini jalamtum nafsi ini adalah segala sesuatu yang berlaku pada tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini, baik mulut, hati, pikiran, tangan, kaki, dan sebagainya adalah penggeraknya adalah yang disebut dengan napas, karena adanya napas pada diri kita, sehingga pekerjaan tangan, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan sebagainya tertumpuk pada napas. Jadi napas sesungguhnya yang banyak melakukan kesalahan, tumpukan daripada semua pekerjaan-pekerjaan anggota tubuh tadi. Inilah yang disebut dengan secara keseluruhan doa ini dibersihkan daripada dosa-dosa itu kepada napas kita. Maka apabila napas kita bersih, atau diri yang sebenarnya diri ini bersih, maka doa yang 4 tadi jelas kita sudah terhindar. Doa fitnah kubur, kemudian doa fitnah, doa ajab kubur, fitnah dunia dan kehidupan, kematian, dan fitnah dajjal. Otomatis kita akan terhindar, dan ini meliputi doanya berarti. Kemudian setelah doa barulah ditutup dengan salam sebagai akhir daripada pekerjaan sholat kita. Tata cara salam di dalam sholat, setelah selesai membaca tahiyat akhir, maka kembalikan jari-jari tangan seperti kita duduk tahiyat awal, atau seperti kita duduk antara 2 sujud. Tidak renggang dan tidak terlalu rapat, berada bertumpu di atas paha sebatas lutut jari-jarinya. Kemudian kembalikan mata ke tempat sujud. Terakhir salam. Ketika mata ke tempat sujud, maka ucapkanlah assalamualaikum. Jadi bila sudah turun assalamualaikum itu langsung bergerak menoleh ke kanan hingga terlihat ujung bahu. Baru sempurnakan salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kembalikan lagi pandangan ke tempat sujud, ucapkan lagi assalamualaikum, dan bergeraklah menoleh ke kiri hingga terlihat ujung bahu kiri. Sempurnakan salam dengan kalimat warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kita tanyakan dulu nih, kenapa salam itu berakhir
sempurnanya itu ketika pandangan kita ke ujung bahu. Terpenting harus kita ketahui. Kenapa harus ke ujung bahu? Ya, kalau ujung bahu itu berarti habis bahunya ini, baik bahu kanan maupun bahu kiri. Jadi harus habis itu bahunya. Dan ucapan itu adalah warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada kata-kata rahmat dan berkah, memohon rahmat dan berkahnya pada ujung bahu. Sedangkan di depan ucapan keselamatan kepada kaf, waw dan minkum. Kalau bahu kanan dan bahu kiri itu kita memohon dengan rahmat dan berkahnya. Sebuah hadis, utiya bi qulubihi kuliha, kata Nabi, akan didatangkan semua dosa yang pernah dilakukan, baik dosa mata, tangan, kaki, mulutnya. Karena mulutnya seperti menggibah, fitnah, menggunjing dan lain-lain. Faqulama ra'at as-sajadah tata sukatu minkum. Setiap kali hamba itu ruku dan sujud, maka dosa-dosa pun itu berguguran dan berjatuhan dari dirinya. Nah, jadi alasan kenapa kita tuh harus ke ujung bahu, karena orang sholat itu Allah kumpulkan dosa-dosanya dan diletakkan di antara pundaknya. Jadi bahu kanan dan bahu kiri. Makanya rahmat itu berada pada kanan dan kiri. Rahmat itu ampunan, kebersihan. Kenapa harus ke ujung bahu? Berarti kan ujung bahu ini sudah habis catatannya. Habis catatannya di situ sudah. Maka itulah alasannya kenapa salam itu harus memandang ke ujung bahu. Itu alasannya. Kemudian secara ilmu huruf, salam ke kanan adalah bersimbolkan dengan huruf am, dan salam ke kiri bersimbolkan dengan huruf lam. Maka salam yang dilakukan berdasarkan ilmu huruf itu terdiri daripada 5 tujuan. Sesuai ilmu hurufnya terdiri daripada 5 tujuan. Sekarang kita kaji dengan ilmu huruf. Jadi salam, salam pertama adalah kepada, kita mulai dari sini. Kemudian Rasul, setelah Rasul kepada arwah atau yang disebut dengan roh. Sini arwah. Kemudian kepada ibadah. Kemudian kepada sesama makhluk. Hurufnya ke kanan dan ke kiri. Kita kaji dulu. Jadi salam yang ke kanan hurufnya kaf, kemudian ke kiri. Kemudian Rasul hamzah, maka arwah yang atau roh disebut dengan hayat. Kemudian abduhu disebut dengan huruf fa, makhluk. Nah, itu hurufnya. Baru kita dapat
Yang pertama, Assalamualaikum. Maka kata-kata kum jelas di sini, yang mana hurufnya, nih hurufnya adalah yang disebut dengan huruf kaf. Nah, jadi kaf ini sama dengan kum. Assalamualaikum. Yang dimaksud dengan kum, inilah berarti salam ke depan, ke tempat sujud. Karena itulah sentral daripada kesemuanya kata-kata kum, kaf. Karena dari 3 huruf ini terhimpun di dalam huruf kaf. Nah, sekarang ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ke tempat sujud, sementara di pundak kita ini fa, hamzah, dan ha ini masih bermasalah masih. Artinya Assalamualaikum. Kata-kata kum ini kita tidak ada lagi kesirikan, keakhwat itu ada lagi sudah. Jiwa tuh kaf, waw, dan mim ini, jiwa ini kada ada keakhwat lagi semua. Berarti ketika jiwa ini berarti batang tubuh sudah kada ada lagi. Kum di tanah itu ada lagi diri kita sudah. Jiwa yang mengenal sudah. Nah, jiwa yang sudah kembali. Assalamualaikum. Kemudian mana yang bisa membuat kita terhalang? Terhalang dari apa? Terhalang daripada banyaknya dosa-dosa kita. Ternyata ada 3 huruf. Nah, Rasul, Roh, dan Abduhu. Abduhu ini artinya gelar seorang hamba, gelar daripada ciptaan. Ini makhluk nih, gelarnya Abduhu. Kemudian Abduhu ini kada bisa juga boleh, kada bisa berfungsi karena kada ada roh. Nah, roh ini ada tapi kada keluar, kada jadi nafas, kada kawan juga begawi. Nih, membegawi disebut dengan rasul. Makanya Allahumma ini jalantum nafsi. Nih, roh ini kan hayat, di keluarnya disebut dengan rasul. Kumpulan nih roh masuk ke dalam batang tubuh, keluarnya adalah angin. Ini gelarnya ini termasuk wadahnya adalah Abduhu, disebut dengan Abduhu. Makanya kalau kita bahasakan ada salam kepada Allah, kepada Rasul, arwah, ibadah, sesama aja. Kalau di konsep yang terdahulu, di konsep daripada yang terdahulu itu salam ada 5. Salam kepada Allah, salam kepada Rasul, kepada arwah, kepada ibadah, dan kepada sesama. Ini kita terjemahkan dengan bahasa aslinya. Mana yang disebut ibadah Abduhu, mana yang disebut sesama makhluk, ya. Salam kepada makhluk. Yang pertama, ternyata rujukan salam yang ketengah itu hurufnya. Maka kesempurnaan salam itu harus merujuk daripada huruf-huruf ini. Kita perhatikan dulu, kita rasakan dulu. Ketika kita mengucap Assalamualaikum, maka itu menutup syahadatain dan sholawat. Nih, salam ini menutup
syahadatain dan sholawat. Jadi salam yang ini menutup syahadatain dan sholawat, itu yang ditutup. Bahwa salam menutup syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah ketika kita baca syahadat. Kemudian Muhammad Rasul, kemudian abduhu. Jadi salam itu menutup yang tiga nih. Tuh, tertutup semua. Yang berikutnya adalah salam yang diucapkan ketika mata ke tempat sujud adalah menutup sholawat. Kenapa disebut dengan menutup sholawat? Karena di dalam kata-kata sholawat ini ada yang disebut dengan huruf syad, huruf mim, waw, dan ta marbutah. Rujukannya kemana? Adalah kepada lam. Lam ini adalah sesuatu yang dihisab. Nih. Jadi lam ini menunjukkan kepada sesuatu yang dihisab. Apa saja yang dihisab digambarkan di dalam sujud. Nah, di dalam sujud ada berapa yang digambarkan? 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki. Itu satu. Kemudian dahi, kemudian hidung, kemudian mulut. Tuh. Di dalam sholawat ditutup itu dengan ucapan assalamualaikum, artinya kada ada tanggungan lagi kita. Bila sudah wani menutup, berarti kita ada tanggungan lagi daripada yang 4 nih. Apa yang kita tanggung? Yang pertama, 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki adalah menunjukkan bahwa jasmani kita kembali dan nyawa kita kembali. Lubur semuaan sudah. Kalau bahasa lain, kita sudah bertemu dengan Allah, bertemu dengan asal kita. Kemudian apalagi yang menghalangi? Dari ini simbolnya adalah ilmu. Hidung simbolnya adalah umur. Mulut simbolnya adalah harta. Nah, jadi orang sembahyang itu kira-kira bersihlah daripada yang 4 nih. Maka dikatakan sholat ya, tidak dikatakan sholat. La sholata liman lam yusalli ala nabihi. Tidak dikatakan sholat orang yang tidak bersolawat. Solawat ada apa? Nih, misalnya ambil kita bahasa fikih, gawi sembahyang, ya. Sembahyang terus kita cek keilmuan kita. Ilmunya adalah ain. Kenapa? Nih ada ainnya di sini. Ada selamatkan huruf fa. Ternyata ilmu itu adalah mengenal diri kita agar kita mengenal Tuhan. Berarti di sini kita sanksinya ada huruf ain. Yang pertama tadi ini disebut dengan sholatnya yang dihisab pertemuannya nih. Karena ini kembali abduhu itu artinya kembali ke asal. Nah ini di sini kanannya. Berarti ini hurufnya fa di sini. Bagaimana keilmuan kita tentang diri kita? Itu kita yang tahu semua. Sembahyang terus, tapi kita tahu dalam diri. Kayak apa kita dicipta Tuhan? Dari mana kita dicipta Tuhan? Bahan bakunya seperti apa, setelah diadakan apa yang harus kita lakukan, kada tahu juga. Tuh.
masalah. Kemudian ilmu itu simbolnya adalah dahi. Sembahyang pada ilmunya, zakat, puasa, haji, ada ilmunya semua. Umpatan. Inilah yang disebut dengan taklid buta. Orang sembahyang 4 juga sembahyang. Orang naik haji 4 juga naik haji. Orang puasa 4 juga puasa. Ada tahu namanya puasa apa, manfaat puasa apa, ada tahu. Asal gawi. Lalu dibahas. Amun mahadam tahu ya apabila sembahyangnya, amun mahadam tahu apabila puasanya. Baik puasa dahulu, baik sembahyang dahulu. Amun mahadam tahu kada tahu selawasan kayaknya. Ada tuan guru yang menjelaskan seperti itu. Kalau hendak sembahyang itu jangan ada perlu khusyuk. Sembahyang hanya dipaksa karena khusyuk aja. Ya kan? Sedangkan hadisnya jelas la sholata liman lam yusalli ala nabi. Jelas sudah. Tidak dikatakan salat karena bertemuan anakku karena tekanan di sini. Nah berarti kira-kira bagaimana pendapat? Kalau pendapat orang kita katakan baik ya, baik hanya sebagai motivasi. Tapi salatnya adalah bermakna, tidak bermakna. Lalu berpendapat amat itu ada bisa bayangan ya. Menghadang tahu dahulu. Ini kan sudah dicontohkan orang yang ada mau sembahyang dibawa ke hadapan Nabi, diajarkan Nabi dulu ilmu nang 2 telapak tangan, 2 telapak kaki ini diajarkan dulu. Sahabat sembahyang kan sampat sembahyang surga. Kan sudah digambarkan tuh. Tapi bahasa wayah ini guru-guru apa? Amun mahadam khusyuk hanya sembahyang kada khusyuk ya. Kada tahu khusyuk kita ini. Kenapa? Karena itu di pembelajaran tentang ilmu ketuhanan itu berat banget. Ilmu tuji, ilmu tajalli, sifat 20, rububiyah, uluhiyah, ya kan? Alam jabarut, alam malakut. Nih, nang orang kada kau paham. Kayak apa? Belajar ini puluhan tahun, ratusan tahun kada kau khusyuk. Kenapa? Karena ia memahamkan arti penamaan itu dahulu, sehingga tidak bisa dirasakan bagaimana kita bisa menyempurnakan yang 2 telapak tangan, 2 telapak kaki. Kada bisa kita menyelamatkan itu. Maka bebannya ada di 3 ini. Maka ini kan kunci. Makanya salam kepada Allah itu adalah penutup syahadatain dan sholawat. Bebannya ini semua. Ini bebannya. Sedangkan tumpukan kotoran itu, dosa itu ada di 3 ini. Ada di 3. Nih, tumpukannya. Kalau yang terakhir itu salam ke kiri. Salam ke kiri itu sudah nyata. Apa yang nyata itu kan lebih dihisap lagi yang salam ke kiri ini. Karena itu adalah murni makhluk. Nah kita pahami dulu. Kita sebelum salam itu, atau kita nang sembahyang terus nih, kita hisapan diri kita seorang. Kira-kira sampai malam hari ini kita sembahyang terus nih, sembahyang terus. Dari nang 4 nih nah, luluslah kita. Dari nang 4 nih, sembahyang itu nang terdahulu misalnya, atau nang sebulan lalu. Dari nang 4 nih luluslah kira-kira kita. Apabila lulus, maka salam kita penutup syahadatain dan disebut penutup itu artinya kada ada lagi makhluk saja. Maka kunci atau barometer sembahyang kita diterima atau sembahyang kita sampai kada sampainya itu adalah pada sholawat. Konteks kita. Itulah pentingnya bahwa kita duduk di dalam majelis ilmu. Karena kita puluhan tahun belajar dengan berbagai macam nama-nama kitab, berbagai nama-nama judul kajian. Semakin lama kita duduk di majelis ilmu,
ya, harusnya membentuk diri kita itu menjadi diri yang merasa tidak ada artinya lagi, tapi justru kita merasa sangat berarti di hadapan makhluk. Artinya orang lain itu rendah, merendahkan orang. Inilah kita ini semua, yang apanya lah kajian kita ini cek aja tuh, mungkin semua orang akan berpendapat ketinggian ada di masalah. Bagi kita ada yang tinggi. Kenapa? Semakin kita mengkaji hal seperti ini, ternyata di hadapan siapapun kita dia kadang-kadang kita membanggakan diri, kadang-kadang kita membanggakan harta kita, kadang-kadang membanggakan ilmu kita, kadang-kadang juga membanggakan umur. Aku udah tua sudah, kuat pada kamu ya kan? Makanya ini sudah sukses pada kamu ya. Masih banyak orang itu membanggakan umur. Aku dia mulai lagi harus duit, wah rasa. Tapi apa yang kita rasakan adalah barometer bahwa sembahyang kita atau sholat kita itu sampai. Kita rasakan. Nah, selama ini yang pertama kebanggaan terhadap sesama makhluk. Yang kedua, kita itu kadang lagi merasa memiliki akan dunia. Ada kita memiliki akan dunia lagi. Bangga benar dengan harta yang kita miliki. Kemudian merasa kerugian atas apa yang hilang dari kita. Bila masih ada, perlu itu kita bersihkan. Jangan lagi ada. Apa yang ada pada kita itu akan dihisap. Apa yang tidak ada daripada kita bisa diambil dengan cara apapun. Jangan merasa kerugian, jangan merasa kehilangan, selesai. Apa yang artinya apa yang ada pada kita syukuri aja. Iya memang kita syukuri, tapi itu menjadi tanggung jawab besar. Tanggung jawab nih tidak gampang kita dua telapak tangan, dua telapak kaki. Ini berkenaan. Makanya ada hadis mengatakan bahwasanya apabila sholatnya baik maka amal yang lain dianggap baik. Kan dianggap. Contoh aja dulu. Kalau kita tahu batang tubuh kita ini dari mana bahan bakunya, seperti apa cara mencipta, dan setelah ada apa yang harus dilakukan oleh batang tubuh kita. Tahu kita adalah kita menyombongkan diri, kada akan ada. Tahu siapa yang menggerakkan tangan, tahu yang membuat mata kita melihat, tahu membuat telinga kita mendengar. Coba aja, kata ada keakuan diri kita ini. Rasakan diri kita. Kalau tambah mata melihat, terlihat semua, tapi tidak melihat. Mendengar bunyi, oh, cuma terdengar. Kadang ini aku mendengar, terdengar jadinya. Tidak ada lagi kesyirikan. Itu marahnya ya Tuhan cuma marah bertemuan lawan aku as-salat kami rajul mukminin. Artinya kita mengerjakan sholat itu dari niat sampai salam. Itu bertemuan dari awal sampai akhir. Bertemuan, bila sudah bertemuan, salam itu disebut perpisahan ya. Perpisahan itu bukan artinya aku pian. Perpisahan itu artinya kada ada lagi di dunia. Melepas dunia kita kada ada lagi. Kalau ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali ke hambaan aja. Ya, kalau beberapa kembali kepada bukan itu. Bukan kembali kepada hambaan. Kita sudah hamba, sudah abduhu. Artinya kita ini berlaku apapun kada ada lagi. Ketika mendengar, terdengar. Ketika melihat, terlihat, kada ada lagi. Ketika terdengar, aku mendengar. Kata balik, terdengar. Ini ya, di pertama. Ini terletak pada huruf yang disebut dengan hamzah. Kemudian dahi itu simbol saja, makanya sujud itu
meruntuhkan, mengembalikan semua itu kada ada arti lagi nang pejabat kah, raja kah. Bila sudah sujud, ada keakuan, ada merasa kehilangan, ada merasa kerugian, apa aja itu kada sujud nyarannya. Makanya Tuhan sembahyang sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Kenapa masih ada merasa kerugian? Kenapa masih ada kesombongan? Kenapa? Kan sudah kembali semua. Kenapa pada sujud sudah mengatakan? Makanya di dalam hadis ini kita sebutkan, ketika ruku dan sujud berguguranlah dosa-dosanya. Dosa-dosa itu apa? Dosa menggibah, dosa keakuan, fitnah, semua bersih semuaan. Tapi kenapa ketika sujud bangkit, aku pulang muncul keakuan yang membuat kita kembali kepada dunia. Jadi salam penutup artinya kada ada lagi kisah dunia, bukan salam itu perpisahan dengan Tuhan. Kenapa? Karena di konsep tertulis bahwasanya sholat itu dimulai dengan pertemuan kepada Allah, salam juga namanya disebut dengan Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan salam perpisahan dengan Tuhan. Disinilah yang membuat kita karena merasa berpisah lawan Tuhan, kembali kepada kedudukan kehambaan, lalu sangat hendak rasa kehilangan, rasa kerugian, rasa keuntungan. Kalau duduk sudah assalamualaikum, kita kada ada lagi nama rasa untung, kada ada juga merasa rugi. Hidup itu ada rasa untung dan ada merasa rugi, merasa bahagia ada, merasa sedih ada, sehingga tidak ada keluhan. Amun kawa amalnya kayak itu kita bujur-bujur, salat diperhitungkan. Jadi kita hisab seorang di situ. Kemudian dari simbolnya adalah ilmu, dan ilmu dihisab. Ilmu apa aja? Kita belajar apa aja? Bukan hanya belajar agama, semua akan dihisab. Ada belajar cara hipnotis, ternyata sudah bisa digunakan merampok, mencopet, ya kan? Digunakan tuh, kan hisabnya masuk, makanya diruntuhkanlah, makanya disebut dengan dahi. Kemudian hidung simbolnya adalah umur pun akan dihisab. Berapa tahun ya Tuhan hidup di dunia, sehari aja mangsaikong berapa tahun si tukang setengah hari, apa aja yang digawi, sibuk Tuhan ya berusaha banyak duit aja. Tuh bilang pada waktu istirahat lagi jalan Tuhan itu sibuk begawi aja. Nah ya Tuhan. Jadi simbol hidung adalah umur ini. Orang yang duduk di majelis ilmu dijamin sudah kurangnya sahihnya. Kadang-kadang ada sebenarnya jalan kita nih. Selama kita duduk di majelis ilmu, kedudukan kita syahid. Jangan pernah kita terhenti. Kemudian mulut ini adalah harta. Harta akhirnya rumusnya ada 4 ulang: zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Dari 4 nih nama-nama sudah kita penuhi, mana nang belum. Nah, kawa kita tuntaskan semua. Jadi Iqra kita baca itu sudah menunjukkan bahwasanya ya Tuhan, hitung-hitung dulu amal seorang sebelum aku membuka catatanku. Hitung seorang dulu. Ini rumusnya hitung dahulu nih. Dari mana nih aku diciptakan? Cibit tulang semuanya dari mana? Daging-daging semuanya. Kemudian ilmu. Aku sembahyang duha aja mengamalkan. Kayak pacarannya 2 rakaat baca ini. Nah, bisa nggak sembahyang duha? Ilmunya apa? Kenapa maka sembahyang duha? Itu kan ilmu. Kita cari semua yang kita kerjakan, kita teliti.
Itu makanya kita menghisap diri seorang semasa hidup. Kemudian hidung, umur kemana digunakan? Yang terakhir harta, mulut. Jadi bereskan daripada yang empat ini, maka kata-kata assalamualaikum tuntas, benar-benar menutup syahadatain, benar-benar menutup salat. Bahwa di dalam syahadatain tadi kesemuanya adalah aku. Kata-kata aku adalah pada zat, kada ada lagi, sudah itu nurnya aja. Kalau bahasa umumnya di Nur Muhammad sudah, kada ada keakuan lagi. Nah, ini menunjukkan salam ke tempat sujud. Arahnya mana? Tempat sujud. Nih, arahnya ke tempat sujud. Assalamualaikum. Kemudian barulah kita berpaling dan melihat ke ujung bahu kanan. Rahmatullahi wabarakatuh. Maka kata-kata warahmatullahi wabarakatuh andakannya di mana? Kita menyelamatkan yang disebut dengan Allahumma ini zalamtu nafsi. Rasul itu ia nafas. Hurufnya hamzah. Hamzah ini letaknya pada diri kita di luar kulit atau menempel di kulit, membungkus semuaan. Ini di kulit. Nah sekarang kuku di mana namanya? Berarti hamzah di dalam kuku membungkus semuaan. Berarti kalau di atas kulit, berarti rambut kada tahu empat, kuku dan rambut kada tahu empat. Allahu muhitun lil alamin, meliputi. Jadi hamzah ini meliputi, kada saikungan nah kada ada lagi. Jadi hamzah ini di luar kulit. Kuku kada tabungkus, rambut kada tabungkus. Maka menyatakan hamzah ini semua anang berlaku. Tangan, mata, telinga mendengar, hati berbicara, otak berpikir. Nih artinya apa? Cek jadi buku bahwa hamzah itu di kulit, rambut tumbuh di kulit, kuku tumbuh di kulit. Berarti kuku di atas, rambut di atas pada hamzah. Nah sekarang berarti kayak bagi kita memahaminya. Sekarang kita cari kuku itu adalah napasnya, rambut adalah bernapasnya. Amunnya kuku bernapas, rambut bernapas, adalah namanya meletak rambut, meletak kuku. Kematian kada wani. Allahu muhitun lil alamin. Semuaan akalku, semuaan tangan bergerak, batis melangkah, mata melihat, telinga mendengar, hati berbicara, hati berkehendak dan sebagainya. Allahu muhitun bil alamin. Nih kesemuanya. Jadi rambut dan kuku itu kada dimasuki oleh hamzah. Rambut dan kuku bagian daripada al-hayat. Itu bagian daripada al-hayat, bagian daripada roh. Ini bagian daripada, ini roh masuk ke dalam badan tubuh, disebut dengan hamzah. Artinya semua aneh, aku yang bergerak, disebut dengan. Nah dari geraknya inilah akhirnya mata banyak dosanya, telinga banyak dosanya, tangan semuanya. Maka inilah berada pada ujung bahu. Ini kesemuanya ada pada ujung bahu. Nah,
kedudukannya ada pada ujung bahu. 4 yang ada pada ujung bahu. 1 adalah di tengah. Yang kedua, salam kepada arwah. Salam itu artinya keselamatan diri. Ya, ini keselamatan nafas, ini keselamatan roh, arwah. Ini misalnya lah, ini masuk ke dalam batang tubuh. Ini aja yang menyebar. Nang maulah tangan menampar orang, batis menyipak orang, ini nih gawiannya. Ya, tuh, nih anggap aja roh masuk ke dalam batang tubuh. Ya, kemudian setelah masuk ke dalam batang tubuh, jadilah rasul. Gelarnya, ayo pulihkan ya Tuhan. Nih, kuproses semua aja Tuhan. Nih, kuproses, ini kuproses, ini kuproses. Uhisam artinya. Nah, Abdul ini ya Tuhan semuaan kuperiksa. Apa yang keenam? Roh masuk ke dalam batang tubuh. Ya, ini suci nih. Kemudian ini menyebar. Sebarannya itulah disebut dengan rasul. Sebarannya tadi. Sehingga sebarannya itu membuat pekerjaan banyak, membuat akibat banyak, membuat sebabnya banyak. Nih, ini Allahumma ini zalamtu nafsi. Ini coba tangan ini kali dimasuki roh, kawan nambah orang. Kada kawa, banyak kada kawa juga, mabuk kada kawa juga, kada kawa bergerak. Buktinya apa? Roh masuk ke dalam batang tubuh, inya kada sampai ke rambut, kada sampai ke kuku, kawalah rambut dan kuku. Anak berbuat apa ini? Tergantung orang. Bila kada dikata kurang sepanjang-panjangnya, kuku kayak itu ya, kawalahnya kada kawa, kada masuk. Berarti apa? Yang pertama dibersihkan dahulu adalah napas. Diri yang sebenarnya diri adalah nyawa. Ini bersihkan dahulu. Ini yang pertama. Pembersihan nomor 1. Bersihkan dahulu napas. Agar assalamualaikumnya tadi dikatakan sah. Yang pertama napas. Bagaimana? Akui dahulu, tangan mengakui apa aja yang dibuat, mata apa aja yang dilihat, telinga apa aja yang didengar, hati apa aja yang dibisiki, yang dikehendak, berarti semua juga. Lalu apa? Lalu marah searah. Apa searahnya? Yauma iji yasdurna syastaqalirau amalah. Artinya kan dibangkitkan secara berkelompok nih, kelompok napas. Dibangkit, ada tangan, ada batis, ada mata, dibangkit sesuai. Jadinya selamatkan, bersihkan dahulu. Bila ini bersih, ini nomor 2. Nih, pasti ini suci karena asalnya al-hayat, karena asalnya suci. Sebagaimana ketika darah menggumpal disebut dengan hati. Ini hati caranya, nih hati. Makanya roh sentralnya adalah pada hati, kemudian menyebar. Assalamualaikum warahmatullah. Kata-kata rahmat andakannya di sini. Tuh, rahmat. Bila sudah ke sini, itu ngarannya berkah. Wa barakah. Nah, bila orang Assalamualaikum warahmatullah, berarti sampai di mana? Sampai di sini aja. Karena sampai. Misalnya ini ada mengucap wabarakatuh, berarti ini apa gara wabarakatuh? Barakah. Ini diambil. Kalau napasnya ini berarti semua aneh. Kada ada dosa.
Maka rohnya bersih juga, suci. Bilanya bersih, berkah. Berkah itu apa? Kawa menyaksikan dirinya, kawa guli. Karena roh di bapak, terus jangan masuk ke sini. Kada ada dosa sama sekali. Lalu lah menyebar, disinilah diamnya. Tuh, mulai dosa-dosa kekotoran tuh di sini. Nih, mulai kotornya di sini. Jadi begitu jadi napas, ini kotor, nih kulitnya ke sini. Jadi apa? Bila ini banyak kotor, maka barakahnya, jadi orang menyambut karena salamnya kalimat persaksiannya kada kawa, kada kahijab, hatinya kada kawa memandang. Akhirnya apa? Ini kita konteksnya lah, Rasul kotor masih nih. Kemudian berarti ini terdinding. Ayo, berarti ucapan salam kita selama ini menutup syahadat dengan sholawat lah, kada tertutup. Jawabannya itu udah tutup ya, talimbak habis. Masih perlu dengan dunia tuh. Jadi berkahnya ada di sini. Ini yang disebut dengan kita sholat itu as-salatu mi'rajul mu'min. Ia bertemu dengan aku, hamba bertemu dengan aku. Kenapa? Salam itu ya ada nama rahmatullah aja dan wabarakatuh dengan sempurna. Karena hayat ini asalnya suci, yang sucilah yang bisa bertemu, yang bisa bertemu, yang bisa memandang itu adalah hati yang bersih, kalbun salim. Kalbun salim. Apabila ini napas bersih, maka hatinya menyaksikan pulang ke asalnya. Asal bagaimana kita dicipta, bilanya menyaksikan ke asalnya. Ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu nih sesuai ayatnya. Aku ya Tuhan kada maulah Rasul, kada maulah roh, kada ulah, kada ku jadiakan ya Tuhan. Ku jadiakan itu karena ibadah, karena harus boleh lawan aku pulang, itu marahnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hamba yang kembali, iya, lalu hurufnya fa, diproses. Pas kemana prosesnya? Ila liya'budun. Itu karena dimaksud dengan, coba kalau kita belajar dari buku Ma'rifat Sholat yang terdahulu, bagaimana kita memahami salam? Ya kan? Salam kita rasa iya sudah. Padahal kan konteksnya kita kadang memahami, kadang kena dengan diri kita ketika salam. Kenapa? Karena kekotoran kita masih banyak, akhirnya ada hawa khusyuk ya, kada hawa khusyuk. Karena yang nampak ini masih banyak bermasalah di diri kita. Hati terdinding. Kalau di dalam ilmu fikih, hati yang berpenyakit. Ilmu fikih kan menerangkan itu hati yang berpenyakit ya. Kebanyakan akhirnya dikunci, disebut dengan kalbun qulub. Aku kunci. Karena kalau diberisihi lagi, betaker sudah kunci sekali biarnya sudah. Kalbun qulub. Nah, warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Tuh haknya gugurnya ke sini. Kembalilah semua kepadaku abduhu. Ini. Jadi sampai di sini, sampai di 3, 1, 2, 3 masuk bagian, ini bagian kanan semua. Nih. Makanya dijelaskan di dalam Al-Waqiah itu, golongan kanan itu orang yang menerima catatan amalnya. Nih, catatan amalnya. Golongan yang pertama anggakannya di sini. Nih golongan pertama. Iya, kada ada lagi keakuan nih. Cukup tidak beranak dan tidak diperanakan. Golongan yang kedua Rasul, roh dan abduhu dihisab. Makanya
berkaitan dengan salawat. Nih sahadatain tutup. Assalamualaikum Rasul arwah yang abduhu salawat. Kita tutup. Ini semuaan ada di bagian kanan. Itu semuanya. Nah, harus kita hisap sendiri. Jangan madang-madang kainan kita. Rinci dahulu kita semua. Jangan takalan kainan. Ya, harus kita selesaikan semuanya. Kemudian yang terakhir, salam ke kiri, salam kepada sesama, disebut dengan makhluk. Di dalam Al-Waqiah ini golongan yang ketiga, golongan kiri. Ya, golongan kiri. Di mana andakannya? Golongan kiri karena yang ada adalah makhluk. Makhluk ya. Artinya kada ada Tuhan. Iya, bersandar samuaan pada makhluk. Parut kanyang nasi menanyakan api sakit kepala budrik karamek mengampi akan dapat duit usaha mendatangkan duit. Tuh, ini orang masih berdasar. Ciri-ciri ini adalah bisa kita baca. Bila sakit kepala makan obat mengampi akan. Bila lapar makan nama beri kenyang. Tidak mengenal kepada diri. Kalian tahu dengan diri, maka disebut dengan golongan kiri atau golongan yang ketiga di dalam surah Al-Waqiah. Nah, kita simpulkan karena ini hurufnya cuma ada 2. Minggu depan kita bahas rukun yang terakhir, rukun 13. Ini kan hanya 12 ya kan, ya rukun 12 ini. Rukun 13-nya adalah tertib. Kenapa disebut tertib? Hurufnya tertib. Nah, sama hurufnya seberataan. Kada belajar huruf ro, ya kan? Yang pertama tak, ini tak juga pulang. Ini huruf b. Nah, hapus semua huruf titiknya. Sama ada tuh. Hapus hurufnya semua. Ini apa hurufnya? Ada tahu. Ini apa hurufnya? Ada tahu juga. Apa hurufnya? Tidak bernama lagi. Allah itu ada karena kita ada. Nama kita kan ada, Allah kan ada. Sudah kada dunia, kada keakuan diri. Makanya tertib, makanya sholat ditutup, artinya khusyuknya itu kita ada assalamualaikum. Secara fikih itu berarti seberataan, kembali kepada yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu kembali ke itu. Namun kita bahas nanti ada empat huruf untuk tertib. Jadi kita simpulkan di sini. Pada malam hari ini kita membahas tentang rukun ke-12, yaitu tentang salam. Apa garang ya arti salam? Keselamatan ya. Salam itu kita pecahkan hurufnya sin, ya, kemudian lam, kemudian mim. Ini diri, ya, batang tubuh. Batang tubuh itu artinya karena jahir disebut dengan makhluk. Kemudian berarti ini makhluk nih, bagian makhluk ini dari lingkungan sampai di sini makhluk namanya. Ya. Kemudian bila bergerak tangan bergerak, bila melangkah berarti melangkah, bila melihat mata melihat, bila mendengar telinga mendengar, berarti hilang amannya. Kada semangat banget.
Yang dikatakan salam itu sesungguhnya ini semuaan. Sin, mim juga, lam, ya mim juga. Tujibul badan sirul qalb. Ini semua. Ciri orang yang selamat adalah ia kada memandang lagi dunia. Salam disebut rukun salam ya. Rukun atau ciri orang-orang yang selamat, orang yang kadang memandang fisik dunia lagi, kadang memandang syariat lagi, bukan meninggalkan syariat, tapi kadang memandang syariat sembahyang Allah Akbar. Bukan masalah gerakannya ini, bukan Allah Akbar ruku, bukan gerakan ruku itu, tapi bagaimana ia menundukkan kesombongannya, pandangannya ke dalam, itu yang disebut salam. Tuh. Kemudian rukun orang yang memandang kepada hatinya, karena aku ya Tuhan tidak memandang rupa atau jasa, yang kau pandang adalah pada hatimu. Nah, berarti kita di sini, ya kan? Cirinya apa? Cirinya ada 5. Itu cirinya ada 5. Yang pertama Allah kada ada kawan. Yang kedua adalah napas, tangan bagalak, telinga mendengar semua ani gawian rasul, karena rasul yang diutus. Kada apa lagi? Kemudian napaskin kada ada juga. Yang ada gawian hati. Hati adalah pada mim. Jadi semua itu pandang ke hati. Apa aja yang terlihat, terdengar, pandang ke dalam. Jangan pernah memandang keluar. Itu nang bujur-bujur sembahyang. Kemudian bila itu sudah amalan kita keseharian, kita memang bergelar abdu. Wa khalaqal jinna wal insa ila liya'budun. Tuhan itu ngarannya kita, artinya orang nang kembali. Itu cirinya ini aja. Kita memahami cirinya sini. Jadi kita memantau orang lain, memantau diri kita seorang kabar itu. Tapi memantau orang lain itu paling banyak 10% aja. Paling jujur kalau menilai, ya kan? Karena kalau sepenuhnya. Kenapa? Karena memandang hati, nih, menurutnya bukan ya. Melihat dari kelakuannya bahaya, ya kan? Kada tahu di diri, lapas semua nih. Yang di sini kita yang memandang diri orang pasti gitu. Tapi apa? Belum tentu. Makanya paling banyak 10% menilai orang itu paling harap sudah. Kada akan bisa menilai orang. Aku memandang pada hatimu, kada kawan. Karena hati itu berarti ini kebersihan hati. Bukan karena orang ini tutur katanya lemah lembut sopan santun, dipadahal kita pandang baik, karena kawan juga, karena kawan ini baik bener aja orangnya, ini dermawan, kadang kawan kita katakan ini orang nih berada di situ dalam keadaan baik, kadang kawan juga. Makanya janganlah engkau membuat sangka terbantah. Artinya apa? Kadang kita menilai seseorang, kada bisa dinilai, dibantah sudah, lepas. Boleh jadi tuh, ya kan? Yang engkau anggap baik, buruk bagi Tuhan. Boleh jadi yang engkau anggap buruk, baik bagi Tuhan. Sehingga tidak membuat sangka-sangka. Maka hal-hal seperti itu bisa merusak salam kita di dalam sholat. Kita hilangkan semua prasangka. Jangan membuat sangka-sangka baik kepada diri orang lain maupun kepada diri kita seorang. Jangan usia ini Pak, kamu nak pakainya bisa ini. Jangan membuat sangka, apalagi kepada diri orang lain. Nah, untuk memastikan diri kita tadi masuk ke dalam kalimat as-shalatu mi'rajul mu'minin, maka kita penuhi 3 hal ini, hurufnya fa, ha, dan hamzah. Maka ini berkaitan dengan salawat. Di dalam salawat ada 4
tuntaskan yang 4 ini. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang rukun yang terakhir, yaitu tertib. Salah minggu depan. Jadi pada malam hari ini kita menyelesaikan rukun yang ke-12 sesuai pada konsep. Di sini ada arti konsep sini. Tuh, pada halaman 110 dijelaskan tentang ma'rifat salam. Kalau di sini tulisannya ma'rifat salam, salam kepada Allah, salam kepada Rasul, salam kepada arwah, salam kepada ibadah, dan salam kepada sesama. Kemudian dijelaskan di sini salam yang dilakukan di dalam salat pada ucapan assalamualaikum adalah menutup isyarat dalam syahadat baik. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh, mengembalikan pandangan kolongan tempat sujud. Dia mengucapkan assalamualaikum tadi adalah menggugurkan, membersihkan kepada napas yang disebut dengan rasul dan roh, atau disebut dengan arwah. Nah, jadi ini kita kadang-kadang belain ya, ada belain kita memberikan asal. Di halaman 110 di konsep di buku kita yang ini, kalau kita baca, nah, rukun salam halaman 110. Ma'rifat salam kepada Allah, Rasul, arwah, ibadah, dan sesama. Ya, secara ilmu guru kepada Allah, Allah, pada Rasul, Rasul, kemudian kepada arwah disebut dengan roh, hayat, dan kepada ibadah abduhu, itu gelar atau penamaan daripada makhluk. Kemudian di halaman-halaman berikutnya dijelaskan ma'rifat salam kepada Rasul. Nah, kita membandingkannya pengajian kita yang terdahulu. Ma'rifat salam kepada Allah, salam kepada Allah berbunyi Allahu Akbar, bermakna salam pertemuan. Itulah yang disebut salam dibuka dengan takbiratul ihram. Kan itu penjelasannya yang dahulu. Salah, ada salah karena ini ahkamu salat, ma'rifatus salat. Ada ini kita duduknya adalah pada nur, sudah mati. Jadi disinilah kadang-kadang semakin banyak kitab seolah-olah belain. Kenapa? Karena konsepnya, namanya berubah sebutannya. Lalu lah belain lain. Kitab Imam Al-Ghazali, kurang guring, ya kan? Jiwanya nang keluar. Kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, urang goreng, ruhnya nang keluar, kan lain sebutannya. Padahal pada belain. Jiwa itu kada berfungsi, namun kada ada rohnya, nyawanya, kan itu maksudnya. Maka nang keluar siapa? Itu hakikatnya adalah rohnya juga menjalankan itu maksudnya, menjadi Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Seolah-olah ini dibenturkan. Ketika kita mempelajari ilmu uruf, ada benturan. Yang berbenturan itu pikiran kita ketika mendengar sebutan nama yang berbeda. Nah, sama. Makanya ini kita contohkan di konsep ini, ma'rifat salam kepada Rasul. Ketika Rasul masih hidup, maka kita mengucapkan salam kepada beliau berbunyi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih hidup. Hidup itu berarti ada dosanya. Nah, tadi. Kemudian di sini setelah Rasul wafat, maka salam untuk beliau berbunyi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan bersuara, selamat wahai nabiku, ya kan? Wahai nabiku nang semalam nih, wahai nabi itu ya roh nur nang bersaksi masuk ke dalam awak. Selamat wahai nabiku nih, nurku nih, ku anda ke dalam hati, ya kan? Jadi napas kata Rasul lah ketika wafat, assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Kada disebut lagi Rasul ayuhan nabiyyu, kada pada Rasul, karena Rasul itu adalah naba'ah juga. Itu maksudnya.
Kemudian salam kepada sesama, jelas sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sesama saja. Sesama itu maksudnya bahu kanan dan bahu kiri, jasmani semua itu sesama. Jadi disinilah kita bagaimana memahami. Kita terakhir lagi kan. Jadi pembahasan kita itu di 12 huruf habis sudah. Tertib kan, kenapa ada hurufnya lagi tertib. Kita untuk minggu depan itu ada hurufnya lagi. Cuma kita membahas kenapa ada hurufnya, karena tertib rukunnya. Jadi huruf tertib itu bukan masuk kepada huruf yang 12, pada masuk. Kita pembahasannya itu kembali kepada yang tidak berhuruf dan tidak bersuara itu. Asalnya kan niat tidak berhuruf dan tidak bersuara. Nomor 1 ditutup dengan 13 tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jadi kita sampai huruf tuntung, 12 huruf tuntung, pasti 7 huruf. Nah, ibaratnya minggu depan kita bertamat. Nah, tamat belajar sembahyang rahasia gerakannya, bacaannya, paham kita rasakan, tas susun kada dengan diri kita. Nang 12 huruf, nang 11 huruf, tas susun kada dengan diri kita. Bila sudah tas susun, itulah saat berdiri betul kita merasakan. Saatnya tidak kita merasakan. Berarti bujur berdiri betul kita, berarti bujur itidal kita, diri dan diri terperi. Itu maksudnya. Ini kita tuntas itu nih. Malam hari ini habis kita hurufnya, tamat kita 12 huruf. Jangan belajar huruf malam ini tamat kita sampai di 12 huruf. Kita susun, kalau kita sudah memahaminya. Bila sudah kawal memahaminya, kada ada lagi huruf dan suaranya. Tadi yang kita sudah, itulah saat berdiri betul kenikmatan kita dapat rasakan, jangan rasakan situ. Tamat kita sudah, ya kan? Itu sebagai rukun terakhir itu bagaimana? Apakah kalau akidat masih ada huruf dan suaranya masih? Ketika berbuat kebaikan, ketika berbuat keburukan masih ada huruf dan suaranya, nah berarti kan terbuli kita. Dan Nabi mengatakan umatku yang akan datang imannya, keyakinannya keluar masuk. Nah, artinya keluar masuk tuh kita ambil masuknya aja, jangan umpat nangka keluar. Makanya kita belajar secara ilmu huruf ini. Itu tujuan kita semua. Dan ini ganda nih. Artinya alhamdulillah berapa tahun kita membedah ini dari membahas salat dengan ilmu huruf, ya kan, apa itu ruku, apa itu sujud dengan huruf. Ada ini susunannya dengan diri kita akan perahatan berniat di mana andakan kita, perahatan berdiri betul di mana andakan kita bahas dengan ilmu huruf supaya pas kita sembahyang tuh merasakan saat berdiri betul rasanya dapat, saat ruku rasanya dapat, ya kan. Saatnya ruku itu apa perasaan kita? Kalau kita akui merasa harap, merasa gagah. Karena saat ruku itu adalah la haula wala quwata illa billah. Saat ruku itu kan kita, aku jadikan tulang belulang dari segumpal daging. Itu kisahnya. Kenapa aku rukunya? Karena aku ada berdaya. Kenapa aku ruku? Karena ada kekuatan aku ini hidup. Tuh, Allah Akbar. Makanya ruku kita dapat kita rasanya. Akhirnya apa? Sebelum kita sholat, sebelum kita melakukan ruku, tersadarkan sendiri saat ruku itu kita. Coba aja, karena tahu kisah. Tapi bila ada tahu kisah, ya ruku aja, sujud aja. Karena tahu kisah. Apa yang didapat? Tidak ada yang didapat. Yang didapat apa? Mencari pahalanya aja. Kada bertemuan dengan yang punya pahala. Akhirnya apa? Dihisab, masuklah ke dalam golongan kanan. Itu enak hisabnya kita. Maka bila masuk ke dalam golongan kanan kada ada langsung surga. Kenapa? Pas ada dosanya dihisab dahulu, dibersihi dulu, disigahkan, bujur aja kada lawas. Kita rasakan gitu. Salah. Minggu depan kita menyelesaikan rukun yang
ke-13. Dan pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan di 2 bab. Bab yang pertama kita menyelesaikan sejarah yang 11 huruf. Bab yang kedua kita menyelesaikan sejarah yang 12 huruf yang ada pada diri kita. Yang tersisa adalah 7 huruf, yaitu mim, nun, waw, lam alif, hamzah, ya, ha, ya, ha seperti setelah waw itu ha. Nah itu kena 7 huruf itulah perjalanan kita boleh di sini nama tamuan. Ya itu nafsul batmainah irji'i. Nah itu disebut irji'i ila orang ya itu berikan apa sih itu 7 huruf tuh. Nah siapa namanya ya Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai huruf mim yang tenang-tenangnya, bolehkan ayo kemana bolehnya kepada Nur Muhammad ya, kepada Nabi kok kisahnya. Bila sudah kepada Nabi kok mana yang lain kada ada lagi anna Allah wow ngarannya sampai kepada wow nih ya Tuhan fi jannatin na'im ya huruf ha ya. Bila sudah sampai ke huruf ha itu makanya kemana roh orang mati yaitu 7 huruf tuh. Kemana lagi muridnya lam alif. Bila sudah kepada huruf ha lam alif kada ada lagi semua antaranya tahan aja. Bila sudah kepada ramah hablik hamzah kada ada nama lain menetapkan semaan ya dia sudah terakhir. Sabar. Setelah rukun tertib kita akan membahas sisa huruf yaitu 7 huruf ini nanti masuk di dalam fardu kifayah sholat. Kita tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.